Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Mawadah, mahasiswi PPG Darjah PAI Batch 3 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan NIM 42500 15136. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Saya akan terlebih dahulu. Agung, Ahmad Erlangga, Firmansyah, Alexis, Amalia, Azur, Dafa, Dea, Fairuz, Farnas, Fitra, Gadiza, Gendis, Hasna, Kafka, Kayla Holila, Lutfi, Rizky, Dias, Fahri hadir, Faiz hadir, Zaki, Nayaka, Nino, Nur Indah, Pais, Putri Mairifa, Raina, Rahma, Raihan Hanif, Talita, Vito, Yasmin, Zakia Tunisa, Jaskia. Oke, alhamdulillah hadir semua. Udah sarapan semua? Sudah. Nayaka, silakan disiapkan, kita berdoa sebelum belajar. Bersiap. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita menyanyikan Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk itu silakan berdiri semua. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
Ayo sama nggak gerakannya? Gerakan kedua. Full, tarik. Oke. Ayo kapan gerakannya? Oke. Lanjut. Wih, Putar. hebat. Oke, lanjut. Final round. Oke. Sekarang kita ke materi. Udah siap ya? Sudah ya. Materi kita tentang apa? Sering dengar kata munafik? Sering. Apa itu munafik? Orang yang bermuka dua, Bu. Orang bermuka dua. Apa lagi? Berbohong. Zaki, munafik apa Zaki? Seperti kayak misalkan dia ngomong tapi nggak sesuai sama omongan itu. Oke, makasih Zaki. Alexis, apa itu munafik? Tidak jujur ke siapapun. Kalau menyampaikan sesuatu tuh nggak pernah sesuai. Oke, fitrah, keras hati. Apa itu keras hati? Keras hati itu hati keras dia nggak kalau menurut saya keras hati itu dia nggak mau dengar saran dari orang. Oke, good. Terima kasih Fitra. Lanjut. Berarti udah pada tahu semua ya? Udah ada gambaran apa itu munafik, apa itu keras hati. Munafik adalah sifat dari seseorang ketika dia perbuatan manusia yang selalu bermuka dua, kayak yang dibilang sama Lutfi. Bermuka dua. Apa yang ditampakkan tapi tidak sama dengan keadaannya. Ya. Ibarat sebuah pedang, dia pedang bermata dua, depan belakang tajam. Bisa Jadi membunuh, itu bisa melindungi. munafik. Kenapa? Bisa membunuh, bisa melindungi. Iya, betul. Sebenarnya manusia seperti ini selalu menampakkan kebaikan, tetapi dia menyembunyikan keburukan. Artinya orang munafik, omongannya yang paling utama itu sulit untuk dipercaya oleh orang lain. Oke, dalil tentang munafik. Kita baca sama-sama. Saya dulu, habis itu kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yang artinya di antara manusia ada yang berkata bahwa kami beriman kepada Allah dan hari akhir atau hari kiamat, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang mukmin. Nah, ini salah satu dalil terkait munafik. Kemudian ciri-ciri munafik. Ciri-ciri munafik di sini ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau meriwayatkan hadis tanda-tanda orang munafik itu ada. Yang pertama apa? Berbohong. Jika berbicara ia dusta. Yang kedua, jika dia berjanji dia ingkar. Yang ketiga, jika dia diberikan amanah oleh orang lain maka dia berkhianat. Itu tiga ciri khas daripada orang munafik. Kemudian berbohong yang dilakukan adalah bohong yang dapat merugikan orang lain. Artinya orang munafik berbohong untuk kepentingan diri pribadi. Kemudian mengucap janji. Dia berjanji
tapi dia lebih sering mengingkari janjinya. Dan apabila dia diberi amanah, maka dia tidak bisa menjalankan amanahnya. Hati-hati. Jadi ada berapa sih orang munafik? 3. Bahaya munafik. Ternyata munafik itu bahayanya bukan bagi orang lain aja, tapi yang pertama ada terhadap diri sendiri. Orang munafik akan merasa nggak tenang. Karena kenapa? Dia takut akan ketahuan orang lain, takut ketahuan sifat buruknya, takut ketahuan bahwa dia tidak seperti yang dipandang oleh orang lain. Ada ketakutan pada diri sendiri ketika seseorang itu memiliki sifat munafik. Kemudian terhadap orang lain, orang munafik hatinya udah pasti kotor. Kemudian selalu berangan-angan mencari kesempatan dan keuntungan tanpa memperhatikan norma-norma kebenaran, sehingga orang munafik akan menghalalkan segala cara buat mencapai tujuannya, even atau meskipun itu merugikan orang lain. Itulah orang munafik. Nah, 3 tipologi manusia menurut Al-Quran. Yang pertama ada apa? Yang dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 membahas orang-orang mukmin. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 7 mengenai orang-orang kafir. Yang ketiga, munafik. Biasa aja dong, nggak bisa munafik. Oke. Surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 20 membicarakan dalam Quran surah An-Nisa ayat 145 ini sudah jelas Allah mengatakan, Allah yang berbicara, Allah yang berfirman, bukan WK, bukan ustaz lain atau siapapun. Allah mengatakan atau Allah berfirman bahwa orang munafik itu ada tempatnya, yaitu di mana neraka yang paling bawah, dan tidak akan mendapat penolong, tidak akan ada bisa yang menolong orang munafik tersebut. Makanya bahaya apa nggak sifat munafik? Bahaya banget. Karakteristik orang munafik yang pertama, pembohong, menjadikan sumpah kebohongannya itu sebagai tameng. Artinya dia udah gak takut bersumpah apapun, mau itu sumpah dengan Allah, mau itu sumpah pocong, sumpah ini bla 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 bla. Dia udah yang penting gua aman. Kemudian menghalangi jalan Allah. Orang munafik berupaya sekuat tenaga menghalangi manusia supaya masuk agama Islam. Selanjutnya ada jelek amal, jelek hati, dan tampilan menarik tapi rusak batinnya. Ya. Makanya ada istilah don't judge by jangan melihat sesuatu hanya dari tampilan luarnya aja, karena yang jelek di luar belum tentu jelek di dalamnya. Nah, begitu dengan orang lain. Kemudian bagaimana cara menghadapi orang munafik? Yang pertama, kita jangan pernah mengikuti, jangan hiraukan gangguannya, serta tetap menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tabayun. Kalau kita mendengar satu berita, jangan hanya dengarkan dari sebelah pihak. Ada yang tahu kasus yang lagi viral. Yang ketiga, jangan berteman dengan orang munafik. Ya. Jika mereka mengejek dan mencela Al-Quran. Kemudian yang keempat, selalu bersikap hati-hati dan waspada terhadap orang munafik. Ingat, tadi salah satu ciri orang munafik, dia akan mencari segala macam cara untuk dirinya menjadi baik, selalu terlihat baik. Dia mencari berbagai macam cara supaya dia bisa mencapai apa yang sudah dia inginkannya tanpa memandang orang lain. Itu orang munafik bahaya. Tegas dan bersikap keras terhadap orang munafik. Artinya kasihannya dia begini, dia bisa. Kalau memang udah terlihat dia munafik, maka kita jaga jarak. Gak boleh dikasihanin ya Bu ya? Ya, karena susah orang munafik itu. Kemudian keras hati. Keras hati sama dengan qaswah al-qalb, yaitu artinya apa? Hati itu
semua di sini? Ya. Oh, ya. Hatinya sehat atau sakit? Sehat ya. Jangan hanya hatinya sakit karena galau, karena ditinggalin orang terkasih, karena diputusin ayam beb, karena nggak dapet gebetannya. Ya, keras hati di sini lebih daripada itu. Saya akan dengerin. Nah, ya kan? Kemudian itu keras hati ya. Nah, macam-macam hati. Ternyata hati manusia itu ada macam-macamnya. Liper. Kemudian hati yang pertama hati yang sehat. Kaum yang berilmu atau mengetahui bahwa Allah itu zat yang memang harus kita sembah, bahwa ada kewajiban, ada hal yang harus kita kerjakan sesuai perintah Allah, ada yang harus kita tinggalkan. Tahu mana yang baik, tahu yang benar. Itu merupakan salah satu bagian dari hati yang sehat. Yang kedua hati yang mati. Nah, hati bisa mati. Orang hidup tapi hatinya itu mati. Hati yang bagaimana? Hati yang udah nggak kenal lagi Tuhan yang menciptakannya. Kemudian tidak mau menyembah lagi Tuhan atau Allah yang telah memberikan kehidupan buat dia. Tidak melaksanakan perintahnya. Kemudian tidak mencintai Allah dan Allah pun tidak akan ridho kepada manusia tersebut. Hati-hati ketika hati kita udah mati. Kemudian yang ketiga hati yang sakit, marid al-qalb. Di dalamnya terdapat cinta kepada Allah, keimanan, keikhlasan, bahkan tawakal, tetapi ada tetapinya. Tetapi terdapat juga kecintaan kepada nafsu, ya. Kemudian keinginan dan usaha untuk mendapatkannya. Ada rasa dengki, ada rasa takabur, ada rasa hasad, hasud dan lainnya. Hasna, hasna itu lebih baik, itu beda. Hasna dari kata hasan, hasna, hasna ini sunnah muslim, itu sama semua baik. Masya Allah. Hati yang sakit di sini, orang itu tahu bahwa Allah itu Tuhan kita, Allah itu ada yang kita diperintahkan untuk sholat dan lainnya, tetapi ada rasa dengki dengan orang lain, perasaan tidak senang dengan orang lain, itu berarti hatinya lagi marid al-qalb, lagi sakit. Dan yang terakhir, hati yang keras al-qalbun qaswa, yang telah mengeras, membatu, tidak mau menerima kebaikan, tidak mau menerima nasihat orang lain. Hatinya sudah keras qalbun qaswa, keras hati, pembahasan kita tadi. Tanda-tanda mengerasnya hati, males dan lainnya. Kemudian penyebab kerasnya hati, kemusyrikan, kekufuran, melanggar perjanjian yang dibuat sama Allah, tertawa berlebihan. Di sini suka ketawa nggak semua? Yakin? Tertawa manusiawi. Kita manusia itu bisa merasakan sedih, bisa merasakan happy, tapi salah satu penyebab kerasnya hati ialah ketika kita tertawa berlebihan. Artinya apapun kita tertawakan, bahkan sampai terbahak-bahak. Yang menurut orang lain gak lucu, kita ketawa. Hati, rasa hatinya, jadi hatinya udah keras. Hati Vito. Nah, beda juga. Tapi kan gak sampai terbahak-bahak. Masa lagi sedih, lagi galau, tapi lucu banget. Tapi kan gak dilakukan continue terus-menerus kan. Kemudian banyak melakukan dosa, lalai dari ketaatan kepada Allah. Hati-hati gitu ya. Obatnya ada obatnya. Keras kepala, kalau tadi keras hati, kemudian ada keras kepala. Keras kepala individu yang tidak mau tidak mau mendengar nasihat dari orang lain. Itu keras lain sama nggak? Beda. Bahkan kalian sama orang tua kalian sama nggak isi kepalanya? Beda. Kalau kira-kira ada nggak argumen-argumen kecil? Ada. Nah, jangan sampai kita keras kepala. Artinya ketika kita dikasih masukan atau dinasihati sama orang lain, cerna apa yang dibicarakan dulu. Kalau baik, jalannya. Kalau memang kurang baik, ya udah tinggalkan. Terbuka dengan segala kemungkinan, mengakui kesalahan
Dan yang terakhir menyesuaikan dengan keadaan. Oke. Sebelum ke kesimpulan, udah bagi kelompok di sini semua ya? Ada tugas kelompok. Silakan kalian berdiskusi 5 menit aja, ya. Yang pertama, pengertian daripada munafik, dampak sosial yang dirasakan ketika ada orang munafik di lingkungan sekitar. Yang ketiga, solusinya bagaimana menghadapi orang munafik tersebut. Ada pertanyaan terkait tugas ini? Paham semua? Oke, silakan move langsung ke kelompok. Oke, aman? Aman. Oke. Yasmin, kelompoknya bagian Indonesia. Oke. Ada yang udah selesai tugasnya? Saya udah. Oke. Oke, berarti kelompok yang pertama maju kelompok Lutfi, habis itu kelompok Rahma. Bagus ya udah. Kita Iya, boleh kelompok Hasna maju udah. Oke, silakan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari perwakilan Debat akan menjawab pertanyaan dari tugas kelompok yang sudah mereka berikan. Jadi di sini saya Lutfi Nuryadin, saya Talita. kami dari kelompok 4. Izin langsung mulai aja. Jadi pengertiannya di sini munafik itu adalah suatu perilaku yang tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan. Seorang yang munafik akan memperlihatkan kebaikan di depan orang lain, namun menutupi kebohongan di dalam dirinya sendiri. Sedangkan kalau keras kepala itu sifat keras kepala, perilaku yang dimana seseorang tidak mau menerima nasihat, masukan atau Untuk dampak sosial dari munafik itu, sifat munafik itu dapat merusak kepercayaan antar individu dan juga menyebabkan perpecahan dan menciptakan lingkungan sosial yang sehat. Lalu untuk keras kepala itu dampak sosialnya itu sifat keras kepala dapat menghambat komunikasi yang efektif, lalu memicu konflik dan membuat seorang mudah berkembang karena tidak mau belajar dari orang lain. Untuk terakhir itu adalah solusi alami. Kalau dari segi solusi alami untuk munafik, tentunya yang pertama tentunya kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk kalau kita sudah meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah, tentunya kita gak akan berpikir bahwasanya kita akan bermunafik lagi, gitu kan. Terus solusi selanjutnya ya adalah selalu berusaha untuk jujur dalam perkataan dan perbuatan. Karena seperti yang teman-teman tahu, munafik itu ada sebuah kebohongan, sebuah kedustaan. Jadinya kita selalu harus bisa jujur dan dalam perbuatan kita dan juga perkataan kita. Selanjutnya yaitu tentunya memperbanyak istighfar dan juga bertaubat. Karena istighfar itu juga membuat pikiran kita jadi lega juga. Jadi kita juga nggak kepikiran lagi gitu untuk bermunafik. Terus habis itu untuk keras kepala adalah tentunya untuk kita harus bisa untuk membuka diri kita dan juga bisa menerima nasihat dari kritik-kritik orang lain juga. Selanjutnya yaitu adalah mempelajari ilmu agama agar hati kita itu lebih tenang dan juga lebih lembut, kayak gitu istilahnya. Dan yang terakhir adalah berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati dan memudahkan kita untuk menerima kebenaran. Oke, kasih tolong untuk dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka maju. ayo Fakri sama Irlanda. Oke, perwakilan dari kelompok berapa? Dua. Lanjutkan perwakilan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita bertiga perwakilan dari kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmawati. Nama saya Dina Hadianti. Saya Muhammad Ramadhani. Jadi di sini kita mau sedikit mempresentasikan tentang
tugas kelompok, yaitu buatlah tugas kelompok dengan tema bahaya sifat munafik dan festival dalam kehidupan modern. Jadi yang pertama kita bakal ngejelasin tentang pengertiannya dulu. Jadi aku bakal ngejelasin tentang pengertian orang munafik dulu. Jadi pengertian orang munafik itu kita ambil dari hadisnya Sunan Al-Baqarah ayat 9 yang tadi dijelaskan sama Bu Ershowe. Yang pertama, orang munafik itu adalah orang yang punya sifat yaitu nifaq. Nah, sifat nifaq ini adalah tidak berpura-pura dan ketidakpercayaan antara hati, ucapan, dan juga tindakan. Jadi sifat nifaq ini adalah sifat yang tercela dan berbahaya bagi iman seseorang. Jadi kesimpulannya, orang munafik itu adalah orang yang akhirnya tidak sesuai dengan perkataannya, terus mereka juga berbuat baik kepada orang lain, tapi sebenarnya dia tuh menyembunyikan niat yang jahat. Nah, selanjutnya mengenai tentang keras kepala, dalam Islam keras kepala itu bisa disebut dalam bahasa Arab. Jadi keras kepala ini adalah hati berupa penolakan terhadap kebenaran, petunjuk dan juga nasihat juga, bahkan seringkali disertai dengan kesombongan. Jadi sifatnya itu sangat benci sama Allah karena menjadikan penolakan terhadap kebenaran dan juga dari petunjuknya. Biasanya sifat keras kepala itu berujung pada keburukan di kehidupan masyarakat. Oke, itu telah lanjut. Dampak sosialnya, dampak sosial yang seperti yang kita alami sama-sama paling dari besar semuanya ya teman-teman. Pasti di lingkungan kita tuh ada aja orang yang munafik atau keras kepala pasti. Nah, pasti. Jadi untuk dampak sosialnya sendiri yang pertama kalau dari munafik dan tadi udah seperti Rahma jelasin itu kalau munafik itu penuh dengan kepura-puraan, terus penuh juga dengan kebohongan di lingkungan kita. Jadi untuk dampak sosialnya yang pertama yang pasti nggak akan percaya sama orang lain. Terus habis itu hidupnya jadi nggak tenang karena takut ketahuan akan kebohongannya yang dia miliki. Terus juga jadi nggak diridhoi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi lebih ke hidupnya nggak tenang aja sih pas banyak perintangannya, karena kalau orang yang munafik kan pasti banyak orang yang kesal sama dia, jadi didoain yang gagal sama orang lain, lingkungannya jadi gak lancar dalam mengerjakan kehidupannya sehari-harinya gitu. Nah untuk keras kepala sendiri itu yang udah dijelasin juga sama Bulan. Keras kepala itu orang yang tidak mau menerima pendapat atau egois, itu juga gak baik untuk lingkungan dirinya sendiri, dan dampak sosialnya itu dia tidak akan pernah maju karena dia tidak mendengarkan saran dari orang lain. Cukup untuk dampak sosial. oke, Nurdino lanjut. Solusi Islaminya. Jadi solusi Islam yang pertama itu tingkatkan keimanan dan keikhlasan diri sendiri. Fokus memperbaiki diri agar tidak terpengaruh oleh sifat munafik. Yang kedua itu ada jangan membalas kebaikan dengan kebencian. Bersikap bijak dan sabar. Allah yang akan membalas perbuatan mereka. Jadi kalau kita dijelekin orang munafik, kita ikhlaskan aja supaya Allah yang Masya Allah. Hingga kamu tahu soal bersikap munafik. Jadi kalau sudah ada munafik, ada orang munafik, kita nasihati, kita bilangin baik-baik supaya dia tidak jadi orang munafik lagi. Yang terakhir itu doa agar dijauhkan dari sifat munafik. Karena Rasulullah SAW sendiri sering berdoa supaya terjauh dari sifat munafik. Masya Allah. Sebelumnya terima kasih teman-teman dan juga Bu Eka atas kesempatan presentasinya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Hasna, kelompok berapa? Kelompok 5. Ayo, dia sama Kamga. Dia kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan
yang pertama aku bakal jelasin. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Oke, jadi aku bakal jelasin yang pertama itu dari munafik. Kalau misalnya dari teman-teman itu lebih dijelasin munafik terhadap orang lain, terhadap kehidupan sosial, aku bakal jelasin munafik dalam kayak agama gitu. Jadi munafik itu secara garis besar dia merupakan kayak apa yang ia katakan, apa yang ia yakini, apa yang ia percayai, dan sebenarnya tuh hanya diucapkan aja, dan pada dasarnya itu dia itu tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan, apa yang dia percayai. Jadi misalnya contohnya seperti ini. Jadi seseorang dia mengatakan kalau misalnya dia mengatakan syahadat dan juga dia mengatakan bahwa dia beriman, tetapi dia itu tetap masih melakukan kekafiran di dalam hatinya, secara perbuatan pun dia masih kekafiran. Jadi dia tahu hukumnya bahwa itu tuh dosa, tapi dia masih tetap melakukan hal itu juga sama dengan kemunafikan. Lalu habis itu yang kedua, apa sih keras hati? Kalau keras hati, keras kepala, kondisi batin seseorang yang membuat jadi hatinya itu menolak kebenaran. Terus habis itu juga kalau misalnya dia itu tidak bisa menerima pendapat orang lain. Jadi walaupun dia itu teguh terhadap pendapatannya, tapi dia itu tidak bisa menerima pendapat orang lain. Nah, kemudian ada dampak sosialnya. Pertama kita bahas dampak sosial dari munafik dulu. Nah, jadi ada beberapa dampak dari munafik ini. Pertama, hilangnya kepercayaan. Orang munafik tadi kan ciri-cirinya ada 3. Jika berbicara dia dusta, jika berjanji dia ingkar, jika dipercaya dia mengkhianati. Nah, ciri-ciri orang ini kan ada yang 3 kayak dia ingkar. Jika seseorang selalu ingkar, maka dia tidak akan dipercaya lagi oleh orang lain. Lalu ada konflik dan perpecahan. Nah, ciri yang kedua itu kan kalau orang munafik adalah jika berbicara dia dusta, maka akan menimbulkan konflik jika dia selalu membohongi orang lain. Lalu yang ketiga ada menghambat kemajuan. Orang munafik itu dapat menghambat kemajuan dalam pekerjaan atau organisasi karena dia tidak bisa diandalkan dan tidak tulus dalam bekerja. Nah, lalu ada keras kepala. Nah, ternyata keras kepalanya ada positifnya juga. Positifnya adalah dia tuh bisa bikin kita gigit dan pantang menyerah dalam satu pekerjaan. Kita juga tidak mudah putus asa. Tapi ternyata lebih banyak dampak negatifnya. Dampak negatifnya pertama ada merusak hubungan dengan orang lain. Karena kan kalau misalnya kita berbicara dengan orang lain, dia tidak mau menerima pendapat, dia ototkah dengan pendapatnya sendiri, itu kita tidak akan bisa membuat hubungan yang lebih baik. Lalu pikirannya itu selalu sempit, karena dia itu nggak mau dengerin orang lain tadi. Kemudian yang ketiga ada melewatkan peluang. Berkata yang baik sesuai apa adanya. Yang kedua, menghindari perbuatan yang mendekati pengkhianatan. Ketiga, ikhlas dalam perbuatan. Keempat, mendekatkan diri kepada Allah. Kelima, meyakini bahwasanya segala perkataan akan dipertanggungjawabkan di akhir akhir. Yang kedua ada solusi Islami keras kepala. Yang pertama adalah memperbanyak introspeksi diri. Yang kedua, mengamalkan perbuatan baik. Ketiga, gunakan pendekatan sabar. Keempat, menerapkan tawadu atau rendah hati. Yang kelima, berdoa meminta hidayah. Oke, ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sudah paham semua terkait mengenai munafik? Sudah. Keras kepala dan keras hati? Sudah. Apakah semuanya ingin menjadi orang yang munafik? Tidak. Orang yang keras kepala? Tidak. Keras hati? Tidak. Jadi di sini kesimpulan dari materi kita yang pertama, perilaku munafik, keras hati dan keras kepala hanya salah satu dari banyak perbuatan atau sifat tercela, ya, yang kemungkinan dimiliki oleh seseorang karena semua memiliki qalb atau hati. Baik bagi kita untuk selalu menjauhi perbuatan buruk agar terhindar dari 3 sifat ini. Karena 3 sifat itu bisa membawa kita kepada kehidupan yang tidak baik dan jauh dari lingkup agama serta membuat keburukan bagi diri sendiri. Artinya, ketika seseorang sudah memiliki 3 sifat ini, besar kemungkinan yang pertama dia zalim terhadap dirinya sendiri, dan yang kedua pasti dia zalim dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Untuk itu, baiknya supaya kita berusaha menjadi orang yang selalu berperilaku terpuji, menjauhi 3 sifat orang munafik itu. Sifat munafik tadi apa yang pertama?
buat kita semua. Baik ini buat diri kalian atau buat diri saya. Saya undur diri.